Humas Kebun Raya Mangrove Surabaya. Jadi kita kalau puncak kunjungan itu berada di weekend ya, di akhir pekan hari Sabtu dan Minggu begitu. Kalau Senin sampai Jumat seperti ini kan agak landai kunjungannya. Jadi kita menyasar ke sekolah-sekolah. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Gimana caranya mereka bisa berkunjung ke sini berdasarkan rombongan sekolahnya. Jadi setiap rombongan sekolah yang datang kita sudah free pendampingan dan edukasi. Jadi mereka sudah ada tour guide yang mewakili dan mendampingi selama acara nanti kurang lebih 1 jam. Kemudian kita juga ada program-program seperti fun game. Jadi kita singkat namanya EduGame, edukasi dan fun game. Di fun game ini ada program-program yang melatih kerjasama tim, melatih fokus dan konsentrasi. Nah itu di luar program edukasi tadi. Jadi ada program 1 jam tambahan. Nah ini memang di luar edukasinya sendiri. Jadi untuk khusus kayak semacam outbound tapi tanpa peralatan ya. Jadi kayak semacam kerjasama tim, melatih fokus, terus ada game untuk instruksi kayak gitu-gitu sih untuk menarik pengunjungnya. Jadi kita manfaatkan memang sosial media yang ada. Kita ada Instagram meskipun jadi satu dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kita ada konten yang secara rutin ya diupload untuk unggahan-unggahannya. Jadi memang kita manfaatkan betul Instagram yang ada supaya mereka itu tahu bahwa di sini itu bukan hanya tentang penelitian, bukan hanya tentang wisata biasa, tapi kita adalah kebun raya mangrove satu-satunya yang ada di Indonesia. Itu yang perlu kita tekankan sih sebetulnya. Jadi kita manfaatkan juga media sosial. Kalau misalkan ada pengunjung yang tag-tag ke kita repost. Oh, iya. Kalau untuk menjaga kelestarian itu tentu kita libatkan karena mereka juga berdampak ya dan menikmati manfaat dari adanya hutan mangrove ini, di mana hutan mangrove ini menyerap lebih banyak karbon dibandingkan hutan biasa. Tentu dari kejernihan oksigen, ketersediaan oksigen dan sebagainya mereka juga ikut termanfaatkan kan seperti itu. Tapi kalau untuk ke pemberdayaan ya, pemberdayaan kita menyerap tenaga kerja banyak pegawai kami yang berasal dari masyarakat sekitar. Lalu selain itu juga ada pengadaan di belakang untuk makan minum itu kan juga kita menyerap dari keluarga miskin yang ada di wilayah kecamatan sekitar. Konservasi khusus tentu ya, karena memang salah satu dari fungsi kebun raya yaitu ada fungsi konservasinya. Kami juga dalam setiap pembangunannya tetap mempertahankan habitat asli dari hewan-hewan yang ada di sini, flora faunanya juga. Nah, yang lagi sekarang kita ada program bird banding. Jadi kita ada pendataan untuk burung-burung liar yang datang ke sini, kita kasih identitas macam cincin gitu ya di kaki-kakinya. Nah, itu identitasnya itu memudahkan untuk persebaran burung ini larinya kemana aja gitu sih yang lagi jalan sekarang. Itu namanya bird banding. Salah satu program untuk mendukung konservasi, menjaga ekosistem burung-burung itu tetap berada di sini ataupun bermigrasi keluar, dia tetap kedetek gitu loh, ada yang di mana gitu sih yang lagi jalan sekarang. Kalau pendidikan, setiap kunjungan yang datang dari sekolah, kan ada rombongan-rombongan sekolah gitu ya, itu kita sudah ada program edukasi. Jadi kita beri edukasi tentang pentingnya tanaman mangrove, gimana tanaman mangrove ini berperan untuk ketahanan pangan juga sebagai alternatif pangan ya, sebagai salah satu alternatif pangan. Lalu untuk yang pemberdayaan masyarakat juga di stand makan minum yang ada di sana itu semuanya kita berada dari UKM-UKM di sekitar. Jadi ada warga miskin gitu ya yang diberdayakan untuk kemudian kita beri space di sini untuk berjualan. Nah, makanya ada peraturan di Kebun Raya Mangrove, setiap datang ke sini berkunjung dilarang bawa makanan dan minuman karena memang kita ada UKM binaan di dalam. Terus kalau misalkan mau ada edukasi itu harus ini appointment, betul. Kita ada websitenya sendiri namanya Golden Melon DKPP. Jadi semuanya harus masuk di sana untuk registrasi, permohonan surat dan sebagainya masuk di sana. Lalu kita arrange jadwalnya. Kan sudah bisa booking kayak mau nonton gitu kan, ada pertunjukan apa. Nah, itu kayak gitu semacam ada slot jadwalnya. Setiap hari ada 2 slot untuk jadwal pagi dan siang. Menghadapi tantangan di masa depan tentu kita perlunya membangun awareness ya, kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah plastik. Nah, sampah plastik ini dampaknya sudah luar biasa kita rasakan, gimana apa yang kita buang ke laut akan dikembalikan lagi oleh laut ke kita. Nah, itu kita terus melakukan program edukasi gimana caranya pengurangan sampah plastik, penguraiannya, berapa lama masa penguraiannya. Nah, kita harus campaign seperti itu, pentingnya menjaga dan mengurangi penggunaan sampah plastik di area sekitar Kebun Raya Mangrove Surabaya ini. Selain itu juga kita terus menggandeng Gen Z ini ya, gimana caranya kita bisa relate sama mereka. Kalau misalkan kita
kita nggak hanya family oriented di sini, tapi kita juga menyasar yang Gen Z ini biar mau berkunjung ke kebun raya mangrove ini. Kita ada spot-spot foto, ada wahana-wahana yang memang kekinian gitu ya. Selain untuk penelitian juga, kita juga ada di sektor pariwisatanya itu. Gimana caranya kita menyasar generasi-generasi muda ini untuk mau datang berkunjung kemari. Gimana menurut kakak suasana di sini gimana? Enak sih kalau suasana ya. Cuma kan katanya kalau rame itu hari Sabtu weekend gitu. Jadi kurang banyak orang. Terus harga tiketnya gimana? Murah nggak? Dari parkirnya kan 5.000, tiketnya Murah aja. makanya dari meeting ini ada nggak sih kritik atau saran yang bisa diberikan? Kritik dan sarannya sejauh ini sih belum ada. Cuma mungkin kalau nanti kita udah muter-muter lagi jauh lagi mungkin ada. Kebersihannya. Yang terlihat ini suasananya gimana? Suasananya enak. Untuk anak-anak kelihatan ini ada nggak kritik atau saran buat tempat ini? Karena saya masih Gimana? Ya yang mungkin karena emang ada yang belum jadi. Suasana di sini kayak menenangkan atau menyeramkan atau kurang ramai. Kalau untuk saya pribadi ya, kalau hari Senin kayak begini ya biasa, tenang gitu, nggak rame gitu. Dan ini ya mohon, itu kalau kayak ada perbaikan kita malam aja dikerjain kan, siang. Iya, saya mengganggu kan. Kita dari tengah kota yang sangat hektik ini datang ke sini pengen cari yang tenang-tenang, kan ada tiba-tiba dengar suara tidak gitu sing. Iya, benar banget. Ini harga tiketnya nih, kan parkirnya 5.000, tiket masuk 5.000. Murah nggak? Worth it nggak ada? Iya, worth it sih. Worth it sih itu. Ya itu sekaligus kita kayak support pariwisata lokal gitu. Udah nyobain ada di sini. Saya udah nyoba semuanya. Worth it sih, worth it banget, wahana-wahananya murah, terjangkau. Dari jam berapa ke sini? Belum dari pagi. Oh ya. Seru banget. Terus perjalanan terakhir mungkin untuk kritik dan saran selain yang pembangunan tadi, ada nggak
saran Kebersihannya sih. bersihnya anjir. Lihat di depan kita. Iya kan tadi pagi tuh dia udah dibersihin, aku tahu tiap pagi dibersihin, aku lihat ada yang sapu, ada yang ini aja sih, kayak wahana-wahana yang lain tuh ditambahin kayak Aku kira teman baik